Welcome back. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Chas Freeman, seorang diplomat duta besar dan mantan asisten Menteri Pertahanan. Terima kasih seperti biasa, sudah meluangkan waktu. Zie het with de whisker demermen zie stumber breitful when I callous and accord the new Camry. Sure. It's a good color. Well, Itu warna yang bagus. Nah, dalam geoekonomi, sering dikemukakan bahwa dapat diprediksi penurunan suatu hegemon dapat mengacaukan sistem ekonomi internasional yang terbuka dan bahkan memicu perang. Karena hegemon yang percaya diri memiliki kepentingan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang terbuka dan damai ketika ia sedang berkuasa. Sebaliknya, hegemon yang sedang menurun kemungkinan akan memanfaatkan posisi dominannya yang dulu sebagai senjata untuk mencegah kebangkitan para pesaing dan bahkan mungkin menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan posisinya yang semakin melemah. Salah satu bidang di mana hal ini dapat diamati adalah dalam kebebasan bernavigasi. Jalur laut terbuka, tempat kapal dapat berlayar untuk perdagangan. Jalur-jalur ini telah menjadi kunci bagi sistem perdagangan dan perdamaian terbuka selama beberapa dekade. Tetapi kini sistem itu tampaknya mulai tertutup. Kita menghadapi konflik di Karibia, ancaman terhadap terusan Panama, dan blokade terhadap Venezuela. Kita melihat serangan kapal sipil di Laut Hitam, serta upaya untuk menjadikan, saya kira, Laut Hitam sebagai danau NATO. Kita juga melihat masalah di Arktik dan Asia Timur. Jadi sekali lagi, tidak kekurangan contoh di sini. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Well, let me start by endorsing your Baik, izinkan saya mulai dengan mendukung komentar Anda tentang hilangnya kekuasaan oleh para hegemon. Kita memiliki sebuah kebetulan yang menarik. Di satu sisi, Amerika Serikat sedang mundur di bawah tekanan dari Rusia karena keterlibatannya yang berlebihan di luar negeri dan kini menegaskan hak atas kekuasaan koersif yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Saya akan dalam konteks hukum laut. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan keruntuhan domestik. Hannah Arendt mencatat bahwa ketika sebuah kelompok yang berkuasa kehilangan kekuasaan dan hak istimewanya, mereka akan beralih kepada seorang pemimpin kuat, yang kemudian mengklaim bahwa kehilangan kekuasaan, siapapun konstituennya, adalah akibat dari musuh, dan menunjuk musuh tersebut, dalam hal ini musuh dari dalam negeri. Itulah tesis Carl Schmitt di Amerika Serikat. Carl Schmitt thesis in the United States. So yesterday last night, Jadi kemarin, atau lebih tepatnya tadi malam, kami menyaksikan apa yang disebut sebagai pidato Bahumbek oleh Donald Trump. Sebuah pesan Natal, di mana ia menyampaikan berbagai pernyataan yang berlebihan dan tidak berdasar, sambil berjanji bahwa segalanya akan menjadi luar biasa dalam beberapa hari atau minggu. Ini adalah janji kosong yang sama seperti yang pernah ia buat sebelumnya. Dan ia tampak menyangkal kenyataan, baik secara internal maupun eksternal. Jadi, Resinov, Riwithan, Ukebetulat, Pemestik, Domestik, dan International. Itu Amerika Serikat dan Amerika Serikat sebagai pemimpin. En dalam hal itu mereka bersertifikas, images de twin to mistifted han. This has been problematic for quite a while. The phrase freedom of navigation has been Ungkapan kebebasan bernavigasi telah disalahartikan dalam apa yang disebut Operasi Kebebasan Bernavigasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, kadang bergabung dengan Angkatan Laut Inggris dan Eropa lainnya, terhadap negara-negara yang mengklaim hak untuk mengontrol laut di sekitarnya yang dianggap tidak pantas atau berlebihan. Di Laut Cina Selatan misalnya, isu ini digambarkan sebagai masalah kebebasan bernavigasi, padahal sebenarnya pihak yang paling berkepentingan terhadap kebebasan itu adalah Cina, yang justru dituduh melanggarnya. Sekitar 2/3 lalu lintas kapal di Laut Cina Selatan, kira-kira 1/3 dari total perdagangan maritim dunia, sebenarnya milik Cina. Lalu lintas itu menuju atau berasal dari Cina, baik menggunakan kapal Cina maupun kapal asing. maybe in Chinese bottoms, it may be in foreign bottoms, but there's no country with a greater stake in freedom of navigation. Namun, tidak ada negara yang memiliki kepentingan lebih besar terhadap kebebasan navigasi di laut selain Tiongkok. Jadi, yang menjadi persoalan di sana sebenarnya adalah masalah teknis.
bahwa terdapat klaim-klaim kuno, atau dalam beberapa kasus klaim yang lebih baru, antara berbagai negara pesisir di Laut Cina Selatan. Artinya, Tiongkok memiliki klaim kuno yang kemudian dinyatakan kembali dalam kerangka tradisi hukum barat pada tahun 1930-an, dan sekali lagi pada tahun 1948 oleh survei Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang di Nanjing yang menggambar, saya kira, garis 11 titik, yang mencakup klaim atas batuan, terumbu, dan fitur lainnya di Laut Cina Selatan atas nama Tiongkok. Garis itu kurangi menjadi 9 garis putus-putus ketika Tiongkok menyerahkan satu kelompok pulau ke Vietnam di Teluk Thongin. Namun, masalahnya adalah klaim Tiongkok atas istana pasir yang mereka bangun di atas batuan di wilayah tersebut, dikelilingi oleh garis pangkal lurus, bukan garis pangkal yang mengikuti garis pantai yang berkesinambungan. Jadi kami menganggap hal itu tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut. Ironisnya, tentu saja, Tiongkok adalah penanda tangan dan telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut. Amerika Serikat, meskipun berperan besar dalam merancang perjanjian itu, belum meratifikasinya. Namun kami tetap mengandalkannya untuk berbagai hal. Salah satu contoh yang paling tidak masuk akal dalam kasus Laut Tiongkok Selatan adalah upaya menggunakan ketentuan panel arbitras dalam konvensi tersebut untuk menyatakan klaim kedaulatan Tiongkok tidak sah. Namun konvensi PBB tentang hukum laut secara tegas mengecualikan penyelesaian masalah kedaulatan. Jadi ini sepenuhnya merupakan sandiwara hukum yang dimaksudkan untuk menempatkan Tiongkok dalam posisi bertahan. Kita tidak mengambil sikap yang sama terhadap 3 lusin atau lebih pulau atau batu karang yang juga telah diduduki dan dibentengi oleh Vietnam. Klaim Filipina, saya kira, berasal dari tahun 1975 dan klaim Malaysia muncul sedikit setelahnya. Bagaimanapun, ini adalah kekacauan. Jadi hukum laut dimulai dengan Amerika Serikat menyatakan bahwa mematuhi hukum laut, tetapi tidak menjadi bagian dari konvensi tersebut. Dan hukum laut memiliki ketentuan lain, seperti halnya hukum perang, yang kini sedang dilanggar Caribbean dan Pasifik Timur. In the Caribbean now, and the Eastern Pacific. It is an act of war to sink a boat. Menenggelamkan sebuah kapal, baik yang membawa warga sipil maupun personel militer, adalah tindakan perang, bukan sekadar mencegat dan memeriksanya untuk mencari barang selundupan yang sebenarnya diperbolehkan, serta menangkap siapapun yang terbukti mengangkut barang terlarang seperti narkoba. Kamu tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Tidak ada proses hukum yang dijalankan. Namun kita telah melakukan hal itu. Kita bukan hanya melakukan pembunuhan di laut, tetapi juga telah membunuh setidaknya 2 orang yang selamat. Dalam serangan tersebut samaan, 2 orang port tersebut bertahan hidup selama sekitar 45 menit. Mereka jelas tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Mereka berjuang untuk hidup berpegangan pada berpuing-puing. Namun mereka kembali diserang dan dibunuh, tampaknya atas perintah Menteri Pertahanan yang menyebut dirinya Menteri Perang. Namun klaim Borham melihat hal itu. Dari belaim Borham memerintahkannya. Dan itu penting, karena itu membuatnya menjadi penjahat perang. Dan begitu. Semua Amerika sedikit step with the Dutch and Sripur. Semua ini memberitahu tembaran perang Heinleis tentang perang. Tindakan pembajakan lainnya termasuk penyitaan kapal tanker minyak yang diduga menuju Kuba dengan alasan palsu bahwa kapal itu dikenai sanksi sepihak oleh Amerika karena diduga dan sungguh luar biasa mengangkut minyak ke Hizbullah yang sejauh yang saya tahu tidak mengoperasikan pompa bensin di Lebanon dan juga Garda Revolusi Iran. The Iranian Revolutionary Guard. Saya pikir hukum laut telah benar-benar runtuh dan tidak dihormati dimanapun. Anda menyebutkan cukup banyak pelanggaran lainnya, tetapi Anda tidak menyebutkan Laut Merah, di mana kelompok Houthi melakukan blokade darat yang berhasil terhadap Israel. Mereka memiliki hak hukum untuk melakukan itu berdasarkan konvensi genosida. Mereka sedang menegakkannya. Konvensi tersebut mewajibkan para penanda tangan
termasuk mereka, mencegah genosidad kapalajki berkatudito. Dia gemas saat menghabiskan triliun semua pocket berada itu dan gagal. Jadi, ini adalah bagian, saya menyesal harus mengatakan, dari keruntuhan yang jauh lebih luas terhadap hukum internasional, kurangnya rasa hormat terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma-norma pasca Perang Dunia II, serta hukum dan konvensi yang disusun untuk mencerminkan norma-norma tersebut. Hasil dari pengadilan Nuremberg dilanggar setiap hari oleh pihak Israel. Dan kita juga memiliki contoh lain, misalnya Ukraina. Rusia mungkin saja, dalam hal kepentingan nasional dan keamanan mereka sendiri, memiliki alasan kuat atas perlunya melakukan apa yang telah mereka lakukan di Ukraina, yaitu menginvasi Ukraina. Tetapi tindakan itu tetap ilegal menurut hukum internasional. Fakta bahwa kepentingan nasional Rusia terpenuhi, sama seperti kepentingan nasional Amerika yang diklaim terpenuhi dengan mencoba mencekik Venezuela, tidak membuat tindakan tersebut menjadi sah. Does not make that action legal. So I would say, Glenn, I'm sorry about the length of all this. Jadi saya akan mengatakan saya minta maaf atas panjangnya semua ini. Tetapi seperti yang kamu tahu, ini adalah isu yang sangat rumit dan implikasinya sangat luas. Kita sedang memasuki dunia di mana supremasi hukum, tatanan berbasis aturan yang didirikan atas konsensus para peserta internasional, sedang menghilang, jika belum benar-benar hilang. Dan kita kembali ke abad ke-18 atau ke-17 dalam hal pembajakan di laut lepas, tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa timbal balik aturan, tanpa penegakan peraturan, tanpa norma yang mengatur tindakan negara berdaulat atau dalam hal ini aktor non-negara. Non-state actors. Bagaimana Anda membandingkan peran Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam membentuk kendali maritim? Apa strategi mereka di wilayah-wilayah ini? Karena tampaknya, tentu saja bagi Tiongkok, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, Laut Tiongkok Selatan jelas menjadi prioritas. Saya kira mereka ingin menembus wilayah ini, yaitu rantai pulau ganda yang dikendalikan Amerika Serikat. Rusia jelas sangat sensitif terhadap keberadaan NATO di Laut Hitam, Laut Baltik, dan Arktik hanya karena kehadiran mereka, tetapi juga karena kehadiran yang semakin meningkat dan tuntutan dominasi yang tidak terlalu disembunyikan. Namun, apa prioritas Amerika Serikat di sini? Karena AS juga berada dalam posisi yang sulit. Ia harus menyesuaikan diri kembali. Di satu sisi, ia ingin menahan para lawan, tetapi di sisi lain, ia juga harus menetapkan prioritas, karena kekuasaan itu terbatas. Jadi, Mavnan yang saya melihat prioritas dengan keperdet swing meg stursingi. Well, I think in the case of the United States, as you indicated, Saya rasa, dalam kasus Amerika Serikat, seperti yang Anda tunjukkan atau isyaratkan, pada dasarnya selama Perang Dingin dan periode pasca Perang Dunia II, kami memiliki kendali yang efektif atas lautan dunia. Tentu saja, Rusia dan pihak lain sempat muncul, tetapi pada dasarnya lautan didominasi oleh Amerika Serikat yang menggantikan Angkatan Laut Inggris dalam peran tersebut. Jadi kami berusaha mempertahankan kendali itu, meskipun kini sudah tidak mungkin lagi. Ironisnya, Konvensi PBB tentang hukum laut, dengan satu atau dua pengecualian penting, menegaskan aturan-aturan yang ingin diberlakukan oleh Amerika Serikat. Pengecualiannya adalah bahwa kami harus menaut teritorial sejauh 12 mil, bukan 3 mil. Hal itu disetujui oleh Presiden Reagan setelah mengetahui bahwa ada kapal selam Soviet tepat di luar batas 3 mil. Itu memang senterang sasaran di Amerika Serikat. Hampir beberapa menit, Ditsinga Ruda yang diringkul di kapal. A flight time from ship-borne missiles. And so you went for 12 miles, which was... Jadi, ia menetapkan batas sejauh 12 mil, sebagaimana disarankan oleh pihak lain. Secara tradisional, laut teritorial didefinisikan berdasarkan jangkauan Merriam, dan Merriam kini menjadi lebih akurat pada jarak yang lebih jauh. Jadi, itu adalah salah satu halnya. Hal lainnya adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu zona di mana dasar laut dan sumber daya di atasnya dapat dimanfaatkan oleh negara pantai
yang memiliki hak eksklusif atasnya. Amerika Serikat sebenarnya menjadi pelopor konsep ini dalam sengketa dengan Kanada mengenai daerah penangkapan ikan yang sangat kaya di lepas pantai Newfoundland dan Nova Scotia. Namun kami menentangnya ketika Peru dan negara-negara lain di Amerika Selatan menetapkan batas sejauh 200 mil, dan akhirnya kami menyetujuinya. Jadi, Amerika Serikat berada dalam posisi berusaha mempertahankan hak-hak dengan beberapa penyesuaian seperti yang saya sebutkan. This is a symbolic for the masa global kami. That we had in the era of our global hegemony. The Chinese and the Russians are in a difficult position. Orang Tiongkok dan Rusia berada dalam posisi yang sulit. Saya akan kesampingkan Rusia untuk sementara, meskipun saya tahu mereka menjadi perhatian khusus bagi Norwegia di wilayah Arktik. Namun, Tiongkok secara tradisional bukanlah kekuatan maritim. Mereka selalu menjadi kekuatan besar dalam perikanan di laut dekat mereka, tetapi tidak di laut jauh. Sekarang mereka aktif secara global, memiliki armada penangkap ikan terbesar di dunia, dipimpin oleh orang-orang yang berfokus untuk mendapatkan ikan dan tidak terlalu peduli dengan legalitas tindakan mereka. Jadi kelompok yang cukup tangguh jika Anda belum pernah berurusan dengan mereka. Namun, para nelayan memang jarang dikenal lembut, bahkan di Norwegia saya kira. Jadi menurut saya, dalam kasus Tiongkok ada beberapa kepentingan strategis. There are several strategic interests. One reflects the fact that the invasion of China. Hal ini mencerminkan fakta bahwa invasi terhadap Tiongkok oleh negara-negara Barat dimulai oleh Portugis dan Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, dan diikuti oleh negara lain, termasuk Amerika Serikat setelah kami merdeka, berasal dari selatan melalui Laut Cina Selatan. Karena itu, Tiongkok ingin memiliki garis pertahanan yang menjauh dari pantainya untuk melindungi diri dari kemungkinan terulangnya serangan asing semacam itu. Yang paling terkenal tentu saja adalah tindakan Inggris dalam Perang Candu, ketika mereka menegaskan hak untuk menjual narkotika kepada rakyat Tiongkok tanpa memedulikan pandangan pemerintah Tiongkok. Ada ironi tertentu di situ, mengingat masalah fentanyl yang sedang di Amerika Serikat saat ini. Namun, bagaimanapun juga, itulah isu pertama. Anyway, that's the first issue. The second is that, as you indicated, yang kedua adalah, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, Jepang menciptakan gagasan tentang dua rantai pulau sebagai pertahanan atas wilayahnya di Jepang dan di daratan Tiongkok. Angkatan Laut AS mengadopsi konsep itu pada Perang Dunia II, dan kami berusaha menembus dua rantai pulau tersebut dari sisi lain, dari Samudra Pasifik bagian timur, melewati pertahanan Jepang dan mencapai Tiongkok. Dan kami berhasil melakukannya. Sekarang kita kembali pada situasi di mana Tiongkok menegaskan hak untuk mengendalikan laut, atau setidaknya menolak kapal asing yang dianggap bermusuhan dari wilayah sekitar mereka di laut dekat. Kami secara agresif berpatroli di perairan itu. Kami melakukan sekitar 4 patroli, atau pelanggaran ke wilayah keamanan yang diklaim Tiongkok, tepat di sepanjang batas 12 mil, kadang-kadang melintasinya setiap hari. Jadi kami berada tepat di hadapan Tiongkok. Dat is waar spekervisering ombord ko wetafgeten laut, grey strepischer fortent, ingjemen dat we verbreed. Building a huge naval capacity to deal with that. So the Chinese are one thing. They have an interest also. Jadi Tiongkok adalah satu hal. Mereka juga memiliki kepentingan di Arktik dan kini, berkat kebijakan Amerika yang telah menyatukan Tiongkok dan Rusia, mereka menjalin hubungan Arktik yang cukup kooperatif dengan Rusia. Hubungan itu tidak sepenuhnya kooperatif, karena Rusia menegaskan hak-hak khusus, mengingat sebagian besar wilayah Arktik berbatasan dengan atau merupakan wilayah Rusia. Rusia juga sangat berkepentingan untuk mencegah Laut Hitam menjadi danau NATO. Dan di situ juga plan destruction subsidor. Angkatan Laut Inggris pernah mencoba menjadikan Laut Hitam sebagai Danau Inggris, yang berkaitan dengan Crimea pada abad ke-19. Sevastopol, pangkalan utama Angkatan Rusia Tsaris di Laut Hitam, menjadi gerai sasaran serangan Inggris. On the Black Sea was the object of British attack. Now we have Sekarang, kita menghadapi perang antara Rusia dan Ukraina, dengan Ukraina didukung oleh pasukan NATO, serta situasi yang agak kacau di Laut Hitam, di mana kapal-kapal sipil diserang dari berbagai pihak, tanpa memedulikan hukum internasional. Situasi di Baltik juga sangat rumit.
Negara-negara anggota NATO di Baltik telah berusaha mengendalikan jalur pelayaran Rusia melalui wilayah tersebut. Ada batas-batas yang masih diperselisihkan di sana, seperti halnya di Arktik. Seperti di Arktik, dan disinilah saya akan mengakhiri. Dulu ada tradisi panjang saling menahan diri antara Norwegia dan Rusia. Bahkan selama Perang Dingin, Rusia menghormati perjanjian dengan Norwegia mengenai perbatasan di Arktik. Namun sekarang, ketika NATO menjadi lebih agresif dan tidak lagi dianggap oleh Rusia sebagai aliansi pertahanan, menurut saya, modus vivendi antara Norwegia dan Rusia itu berada dalam keadaan yang cukup berisiko. Modus vivendi between Norway and Russia is in some jeopardy. Ya, tampaknya bagi Rusia, akses ke jalur perairan telah menjadi bagian penting dari sejarahnya. Sejak runtuhnya Kievan Rus pada abad ke-13, Rusia selalu membutuhkan akses ke jalur laut untuk perdagangan. Hal itu selalu sangat penting. Mereka selalu memiliki 3 lautan di perbatasan baratnya. Sekarang, Laut Hitam tentu saja penting. Tetapi, ya, seperti yang kamu katakan, bukan hanya Perang Crimea pada pertengahan abad ke-19, melainkan memang itu salah satu pemicu besar perang tersebut. Kudeta di Ukraina dipandang sebagai cara untuk mendorong armada Laut Hitam Rusia keluar dari Crimea. Karena itu, aneksasi Crimea menjadi sebuah target. Namun sekarang tentu saja, kita melihat serangan-serangan terhadap kapal sipil Rusia di Laut Hitam. Dan kini, Rusia tampaknya semakin bertekad untuk memusatkan prioritasnya di sekitar Odessa, untuk memastikan hal ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Anda juga menyebutkan Laut Baltik. Bukan hanya karena NATO berambisi menjadikannya danau NATO. Bahkan mantan Sekretaris Jenderal NATO pernah berpendapat bahwa sekarang setelah Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO, kita bisa memberlakukan blokade terhadap Saint Petersburg atau bahkan terhadap Kaliningrad. Maksud saya, fakta bahwa kita secara terbuka membicarakan hal ini tampaknya sudah sedekat mungkin dengan sebuah pernyataan perang. Dan laut ketiga, tentu saja seperti yang Anda katakan, Arktik juga sangat penting, terutama sekarang ketika Rusia sedang mengerjakan rute Laut Utara. Jalur itu akan menjadi koridor yang sangat cepat dan murah yang menghubungkan Asia dan Eropa, dan hampir sepenuhnya berada di luar kendali Amerika Serikat. Rusia memandang Amerika Serikat, atau maaf pembicaraan Trump tentang mengambil alih Greenland, sebagai sesuatu yang berkaitan dengan Arktik tentu saja. Dan di bagian dunia ini, Skandinavia, yang dulunya merupakan kawasan damai selama Perang Dingin, kini menempatkan dirinya lebih sebagai garis depan. Itu sebabnya Swedia dan Finlandia tentu saja bergabung dengan NATO alih-alih tetap netral. Dan, seperti yang katakan, Norwegia dulu memiliki semacam versi NATO ringan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak menginginkan terlalu banyak aktivitas Amerika di utara. Mereka tidak menginginkan pangkalan asing. Tapi sekarang seluruh Skandinavia dipenuhi dengan pangkalan Amerika. Dan sepertinya kita akan menjadi Ukraina di utara, menjadikan diri kita garis depan melawan Rusia. Ya, tapi apakah kamu pikir perdamaian permanen antara Barat dan Rusia memerlukan semacam komponen angkatan laut? Karena ini, maksudku tentang pengendalian laut. Aku lupa siapa yang menulisnya lagi, sekitar 1 abad yang lalu. Seorang sarjana Amerika yang menciptakan istilah Rimlands. Ia berpendapat bahwa sejak Peter yang Agung mengalahkan Swedia pada tahun 1721, upaya oleh Inggris dan kemudian Amerika Serikat adalah untuk menahan Rusia, dan untuk melakukannya berarti membatasi aksesnya ke laut. Tapi tampaknya kita sering hanya melawan gejalanya. But Emmanuel Britsine minisay serdedith ini agar nabrumol small for sofon path. Nah, pada akhirnya hal ini membawa kita kembali pada kenyataan bahwa hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi stabilitas global, prediktabilitas, dan ketiadaan perang, jika bukan perdamaian. Karena ketiadaan perang bukanlah perdamaian. Namun, untuk mencapainya, harus ada aturan, dan aturan yang disepakati, bukan aturan yang dipaksakan oleh satu pihak, melainkan aturan yang disetujui oleh banyak pihak. Dan Rusia jelas merupakan aktor yang signifikan. Secara historis, saya akan mengatakan bahwa fondasi Rusia sangat baik bergunai dengan Sungai Volga, bangsa Norse atau Viking,
untuk mencapai Laut Tengah. Dan Kiev, baik Kievan Rus, berawal sebagai permukiman yang terhubung dengan Skandinavia. Jadi sejak awal, bangsa Rusia memiliki kepentingan untuk mencapai Laut Tengah melalui Volga. From the beginning had an interest in reaching the Mediterranean through the Black Sea and the Dardanelles. Laut Hitam dan Dardanella. Mereka juga memiliki kepentingan di Baltik dengan alasan yang jelas karena Saint Petersburg berada tentu saja dan Liga Hansa Jerman pertikan luas ke wilayah Baltik. Rusia sangat sensitif itu. Namun kerana letak pemanasan globe Ubra jauh barat laut melintasi Arktik yang mulai digunakan oleh Tiongkok untuk menggerakkan trupa dan menarik minat Rusia untuk sekaligus memfasilitasi dan mengekainya. Ada samudra lain tentu saja, yaitu Samudra Pasifik. Rusia mencaplok pantai Pasifik dan bangga untuk memiliki 3 land di kawasan Pasifik. In order to have a place of control of the Pacific, they expanded to Alaska, and then eventually. Mereka memperluas wilayahnya hingga ke Alaska dan kemudian akhirnya menjualnya kepada Amerika Serikat seharga $15 juta. Sejauh ini, saya rasa mereka belum meniru Donald Trump dengan mencoba mengklaimnya kembali. Namun benar, seperti yang Anda katakan, dalam sejarah Rusia memang ada obsesi terhadap akses ke laut. Hal itu belum hilang dan harus diakui. Ada sebuah perjanjian yang mengatur jalur pelayaran melalui Dardanella, yang tentu saja melewati wilayah Turki. Dan kini muncul pertanyaan tentang seberapa kuat perjanjian itu bertahan. Jadi saya pikir ya, waktunya akan tiba ketika kita harus mengadakan konferensi besar tentang pengaturan laut. Ada 2 isu lain yang ingin saya sebutkan. Pertama, tidak ada regulasi yang efektif mengenai penangkapan ikan, dan kita sedang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan. Laut mulai dijadikan lahan pertanian. The sea is beginning to be farmed. You do that in Norway with salmon. Kamu melakukan hal itu di Norwegia dengan ikan salmon. Sekarang Tiongkok melakukannya bahkan dengan ikan tuna dan jenis ikan lain yang berada jauh lebih tinggi dalam rantai makanan dibandingkan salmon. Dan tidak ada regulasi sama sekali tentang hal ini. Tidak ada kesepakatan mengenai pengaturan atas polusi yang ditimbulkannya, hambatan terhadap navigasi yang dihasilkannya, dan sebagainya. Kita perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena tidak adanya kesepakatan di Laut Cina Selatan, hak penangkapan ikan telah menjadi sumber utama perselisihan. Menurut saya, seharusnya ada sesuatu seperti Dewan Arktik yang dibentuk untuk Laut Cina Selatan. Namun, Dewan Arktik tentu saja kini telah menolak untuk melibatkan Rusia dalam pembahasannya, sehingga tidak lagi efektif sebagai badan pembuat aturan. Isu lainnya adalah penambangan dasar laut. Nodul di dasar samudra kaya akan mangan, besi, dan tirai restoring lainnya. Minerals of iron, other minerals of importance. Problem is, you can mine these. Masalahnya adalah sumber daya ini bisa ditambang, tetapi tampaknya sangat penting secara ekologis. Banyak nodul merupakan tempat hidup karang, spons, dan berbagai pertumbuhan lainnya. Mereka tampaknya memiliki peran dalam mengatur atau melepaskan oksigen di lautan, yang cukup penting, karena sekitar setengah dari oksigen di dunia berasal dari lautan. Jadi hal ini tidak diatur. Ada sebuah perjanjian internasional, tetapi Amerika Serikat tidak menghormatinya. Pemerintahan Trump bertindak secara sepihak. Tiongkok terlibat dalam program penambangan yang sangat aktif, menurut saya masih dalam batas perjanjian yang ada. Tetapi hal itu juga mulai runtuh. Jadi aturan hukum atau tiruannya mengatur transaksi dan perilaku internasional sedang menghilang di setiap bidang. Ya, sepertinya tidak ada keinginan untuk mengembalikan aturan apapun. Terutama di Eropa, setiap kali mereka membicarakan cara mengatur lautan, selalu muncul pembahasan tentang perlunya penangkal yang kuat, kemungkinan blokade, kekuatan militer besar, untuk memastikan NATO tetap dominan di Laut Hitam atau Laut Baltik juga. Dan di Arktik, sekarang selalu ada pembicaraan tentang perlunya memburu kapal selam Rusia, agar bisa melacak dan menghipuskan bunker berada setiap saat. Namun, ini adalah hegemonik. Itu yang berbicarakan. Ini bukan mahan hak dan kekhawatiran keamanan bersama, melainkan lamas perusahaan melalui dominasi.
Tapi menurut Zheng cari kerangka hukum baru untuk menyesuaikan diri dengan hegemoni ini. Di Eropa, sekarang kita menggunakan istilah armada bayangan Rusia, dan mereka mulai membicarakan hak untuk menaiki kapal-kapal itu, menghentikannya, atau menyitanya. Namun, hal itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Rusia bisa saja memberlakukan sanksi sepihak terhadap kapal-kapal kita, tetapi itu tidak memberi mereka hak untuk melakukan pembajakan. Hal yang sama terjadi sekarang dengan Amerika Serikat di Karibia, gagasan bahwa mereka adalah narkoteroris. Itu istilah baru yang kini digunakan untuk membenarkan penyitaan kapal tanker minyak dan penerapan blokade. Maksud saya, semua itu adalah tindakan perang. Jadi, apakah kita sedang bergerak ke arah ini, mencoba melegalkan tindakan perang? Apparently, a blockade is an act of war. Tampaknya blokade merupakan tindakan perang menurut hukum internasional. Blokade terhadap kapal yang menuju atau berangkat dari Venezuela, kapal tanker minyak. Tampaknya, untuk saat ini, hanya berlaku bagi kapal-kapal yang secara khusus dan sepihak dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Jadi itu mencakup apa yang disebut armada bayangan Rusia, tetapi tidak mencakup kapal tanker yang beroperasi tanpa sanksi, baik yang terkait dengan Rusia maupun pihak lain yang ditetapkan sebagai musuh Amerika Serikat seperti Iran misalnya. Namun ini jelas merupakan langkah sementara dan sepenuhnya ilegal. Karena menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sanksi sepihak semacam ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, sanksi semacam itu telah menjadi ciri utama dunia saat ini. Reiskan menerbal kendra ke land worst about that and yang dulu diajarkan khimet di place. Kini drekin sing to thanks there. Jadi ponenti were to you too, it's a demal base of buntut. So the post-World War II order is completely breaking down. I don't know what the legal justification for these things. Saya tidak tahu apa dasar hukumnya untuk hal-hal ini, karena tidak pernah ada argumen yang diberikan. Hanya ada pernyataan sederhana, ini legal. Nah, tidak ada penjelasan mengapa ini legal, hukum apa yang menjadi dasarnya, atau konvensi internasional besar apa yang mendasarinya. Dan untuk memperjelas bahwa hal ini tidak terbatas pada isu kebebasan bernavigasi di laut lepas, atau pelayaran damai melalui laut teritorial, atau transit kapal perang melalui zonomi eksklusif dengan niat damai, pikirkan tentang konvensi Jenewa. Tiba-tiba di Afghanistan, Amerika Serikat menciptakan sebuah kategori yang disebut kombatan musuh, yang tidak berhak atas perlindungan konvensi Jenewa. Who was not entitled to the protections of the Geneva Conventions. Well, this was a wholly made up Nah, ini adalah kategori yang sepenuhnya dibuat-buat, fiktif, dan pada dasarnya mengekspresikan gagasan yang kuatlah yang benar. Dan sekarang kita punya kategori fiktif yang disebut narkoteroris, yang konon sedang melakukan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat, sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun selain orang-orang di Gedung Putih. Jadi tidak ada penghormatan terhadap kebenaran. Kita diberitahu bahwa kebenaran adalah korban pertama dalam perang. Kita harus berperang dengan semua orang. Bisa dikatakan ini adalah bentuk dominasi atau bisa juga disebut tirani, karena mereka yang terdampak tidak memiliki hak yang diakui. Dan prinsipnya adalah yang kuatlah yang benar. Kita kembali ke dialog Milian dari orang Athena. Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung. Jadi semua kemajuan yang telah kita capai, dimulai dari Grotius dan yang lain dalam merumuskan hukum internasional, sedang dihancurkan. Formulating international law is being destroyed. Ya, itu semua tentang kombatan musuh. Istilah ini diperkenalkan oleh Bush, bukan? Ya, aku ingat itu sempat menimbulkan kehebohan pada saat itu. Karena itu merupakan contoh yang baik dari upaya lain untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya ilegal, kalau boleh dibilang begitu. Entah kamu seorang kombatan, artinya kamu mengenakan seragam, mewakili pasukan lawan. Tapi kalau kamu ditangkap, tentu saja kamu menjadi tawanan perang. Dan setelah perang berakhir, kamu dibebaskan. Tak akan bepi. Nah, kamu juga, sebagai tawanan perang di bawah konvensi Jenewa, memiliki hak-hak tertentu.
Ya, hak untuk bebas dari penyiksaan, untuk mendapatkan makanan yang layak, untuk diperiksa kondisinya oleh Palang Merah, dan sebagainya. Dan kamu juga bisa menjadi bagian dari pertukaran tawanan, seperti yang terus dilakukan oleh Rusia dan Ukraina. Benar, tapi kamu tahu, ada penyimpangan lebih awal dari prinsip dasar hukum internasional yang ditetapkan setelah Perang Dunia II, yaitu ketika Israel diikuti oleh Amerika Serikat, menciptakan dan membenarkan pertahanan preemptif. Artinya, kamu bisa menyerang seseorang jika kamu membayangkan mereka mungkin akan menyerangmu, meskipun mereka belum menunjukkan bukti apapun tentang niat untuk melakukannya. Jadi kamu bisa menyerang lawan potensial secara preemptif. Kamu tidak perlu menunggu mereka mengambil posisi agresif atau ofensif. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau terhadap mereka. Sida mabracer and tongue is you care out for. Remi to your perigon embrace this routine with the twilight. And we see Israel doing this now, and we see the United States doing it with Venezuela. Well, with the enemy combatant, that was clear. Nah, soal kombatan musuh, itu jelas, kurasa, karena hanya ada dua kategori utama. Kamu entah seorang kombatan atau warga sipil. Tapi jika seseorang termasuk dalam konvensi Jenewa, maka yang lain seharusnya diadili di pengadilan karena dia warga sipil. Adanya kategori ketiga ini tidak cocok dimanapun, jadi itu yang membuatnya lebih menarik. Serangan preemptif yang terkait dengan Irak merupakan penyimpangan, karena setidaknya ada argumen bahwa hukum internasional mengizinkan serangan preemptif sampai batas tertentu. Tetapi harus dibuktikan bahwa serangan memang akan terjadi, bahwa ancamannya segera, bahaya yang mendesak, misalnya rudal sedang bersiap diluncurkan ke arahmu. Preemptif itu tidak sama dengan, preventif. Itu tidak sama dengan preemptif. Preventif adalah seperti kasus Irak. Di masa depan, Irak mungkin akan menyerang kita dengan senjata pemusnah massal. Itu terorisme, tewena memordrang thing. Maksudku, itu bukan doktrin preemptif. This is not what the preemptive doctrine was supposed to permit, but Well, that's right, and you see this. Ya, benar sekali. Dan Anda lihat ini, Anda benar. Pencegahan adalah kata kuncinya. Anda bisa melihatnya pada pelanggaran Israel terhadap apa yang disebut gencatan senjata di Gaza dan apa yang disebut gencatan senjata di Lebanon, dengan pembunuhan para pemimpin musuh di bawah doktrin serangan pencegahan, pertahanan pencegahan. Jadi ini adalah ejekan terhadap apa yang dihasilkan oleh pengadilan Nuremberg. Dan kita juga memiliki persoalan lain. Saya rasa saya pernah dikoreksi oleh seseorang bahwa dalam Perang Dunia I ada seorang kapten kapal selam Jerman yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan menembaki para penyintas sipil dari kapal yang telah ia tenggelamkan. Saya pikir ada biarawati Kanada di kapal itu. Ia membunuh mereka dengan senapan mesin. Jadi Anda tahu, norma-norma ini sudah ada sejak lama dan semuanya kini sedang ditangguhkan. These norms go back quite a way, and they're all being suspended. yeah, when asked about Ketika ditanya tentang menyerang para penyintas, serangan kedua atau apapun istilahnya, di Karibia, pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa dibenarkan, seperti mengeksekusi orang-orang yang hanya terapung di puing-puing. Tanggapan dari Gedung Putih adalah pembelaan diri, yang jelas tidak masuk akal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda melihat ancaman yang semakin besar dari bentrokan atas koridor maritim ini memengaruhi, saya kira, persaingan kekuatan besar? Karena di satu sisi, mereka bisa saja bentrok di koridor yang sudah ada. Atau sebaliknya, bisa terjadi peningkatan upaya untuk melakukan diversifikasi dari koridor-koridor tersebut. Jelas, inisiatif Sabuk dan Jalan membangun jalur baru yang tidak rentan terhadap titik-titik sempit seperti Selat Malaka atau tempat lainnya. Anda tahu, dua HD koridor transportasi seperti Selatan Internasional, Button Arctic. Apakah itu barang kaim dua warna error? Just met Garaman, sebagai type where the Britings the brace is still. reduce trust in the freedom of navigation. Well, we've already had the war with Yemen. Nah, kita sudah pernah mengalami perang dengan Yaman terkait blokade di Laut Merah, penghalangan kebebasan navigasi di sana. Yang, seperti saya katakan, bisa dibilang dibenarkan secara hukum berdasarkan konvensi genosida, meskipun ada pihak lain yang tidak setuju. Bagaimanapun juga, kita melakukan pengeboman aktif terhadap Yaman oleh Armada Laut Amerika Serikat,
yang berlangsung cukup lama sebelum akhirnya kita menyadari bahwa hal itu tidak berhasil dan menghentikannya. Jadi, kita sudah mengalami konflik terkait penghalangan kebebasan navigasi itu. Untungnya, sejauh ini belum ada konflik serupa di Laut Cina Selatan, Baltik, atau di Arktik. Itu sengkaran tempat nunggung towards word bisiklo itu tadi. But it seems to me to be only a matter of time before that occurs. And in the South China Sea, the Baltic and the Arctic, Dan di Laut Cina Selatan, Baltik, dan Arktik, kita sedang membicarakan kekuatan nuklir besar seperti Tiongkok dan Rusia, bukan Yaman. Jadi ini adalah hal yang cukup penting, dan hal ini menunjukkan alasan dan juga urgensi untuk mencoba memulihkan semacam tatanan, semacam kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di jalur transportasi baru maupun yang sudah ada. Laut Merah adalah jalur transportasi kuno yang terhubung dengan terusan Suez dan Bab el-Mandeb. Dan Laut Baltik tentu saja merupakan jalur bersejarah yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Arktik adalah wilayah baru. Namun saya tidak melihat ada pihak yang mengambil inisiatif. Dan disinilah kita sampai mungkin pada poin terakhir dan paling merugikan, yaitu Amerika Serikat tidak lagi memimpin. Mereka terlibat dalam aktivitas kriminal, bukan upaya membangun negara hukum. Tiongkok, yang tampaknya semua orang harapkan untuk mengambil peran utama, tampak tidak ingin melakukannya. Orang Tiongkok sangat berfokus pada kepentingan domestik mereka sendiri, rekonstruksi dan kebangkitan ekonomi mereka sendiri, dan tidak ingin bertanggung jawab atas keamanan atau perilaku pihak lain. Faktanya mereka jelas menganggap aliansi sebagai beban, bukan aset, dan tidak memilikinya. Maksud saya, mereka memiliki negara pelindung di Korea Utara sebagai penyangga terhadap pasukan es di Korea Selatan, dan mereka melindungi Pakistan sampai batas tertentu untuk mengimbangi dominasi India di Asia Selatan. Namun selain itu, mereka menghindari semua hubungan atau komitmen yang dapat menjerat mereka, dan mereka tidak mengambil langkah maju. Mereka tidak memimpin. Mereka melakukan hal-hal yang berguna dalam memerangi perubahan iklim, tetapi mereka tidak memimpin dalam perumusan aturan, usulan, atau program. Mereka tidak melakukannya dalam hal non-proliferasi, meskipun mereka mendukung pembatasan penyebaran senjata nuklir. Mereka juga tidak melakukannya di WTO yang telah disabotas oleh Amerika Serikat. Maksud saya, mereka memang membangun aturan dalam perjanjian perdagangan bilateral atau plurilateral untuk penyelesaian sengketa dan sebagainya, serta menurunkan tarif, baik secara sepihak maupun sebagai hasil dari perjanjian tersebut. Sementara Amerika Serikat justru melakukan hal sebaliknya. Namun mereka tidak mengambil alih kendali. Mereka tidak memimpin negosiasi. Eropa jelas tidak mampu memimpin dalam hal apapun. Seperti yang terlihat dari keributan di Brussel hari ini mengenai penyitaan cadangan Rusia sebagai jaminan untuk membiayai Ukraina agar terus melawan Rusia, yang sedang diperdebatkan di antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan perpecahan yang cukup besar di antara mereka. Dan Amerika Serikat tampaknya menentang penyitaan ini, tetapi tidak dengan sangat tegas. Jadi siapa yang akan memimpin? India tidak memiliki keinginan untuk memimpin. Maksud saya, mereka berperan dalam membongkar WTO dengan menegaskan hak dalam perdagangan pertanian yang membantu melumpuhkan lembaga itu dalam hal liberalisasi perdagangan lebih lanjut. Jadi apakah BRICS yang akan memimpin? Tidak ada tanda-tanda ke arah itu. Mereka bertemu di Rio de Janeiro. Beberapa orang mengira mereka mungkin akan mengambil inisiatif, tetapi ternyata tidak, untuk mengusulkan aturan baru. Organisasi kerjasama Shanghai beroperasi dalam lingkup terbatas dan berfokus pada keamanan, bukan pada pembuatan aturan. Jadi siapa yang akan memimpin? Dan kapan mereka akan mulai melakukannya? Saya tidak tahu. Ketika saya memikirkan tantangan tentang siapa yang seharusnya memimpin, saya teringat pada masalah serupa dalam misi penjaga perdamaian. Dulu, saya mengajar mata kuliah tentang penjaga perdamaian di universitas. Dan satu tema utama yang selalu muncul adalah, mengapa negara-negara mau mengorbankan darah dan uang
untuk menjaga perdamaian di suatu tempat. Mereka hanya akan melakukannya jika ada kepentingan nasional yang terlibat. Dan begitu ada kepentingan nasional, kita tidak bisa berharap mereka bertindak tanpa bias. Dengan kata lain, aturan tidak akan menjadi yang utama. Kepentingan mereka yang akan diutamakan. Jadi masalah ini selalu ada. Saya rasa hal ini sama dengan menegakkan aturan di laut. Namun ketika saya melihat semua serangan terhadap kapal sipil di Laut Hitam, atau blokade terhadap Venezuela, atau contoh-contoh lainnya, saya merasa para politisi tidak menyadari kekuatan seperti apa yang sedang mereka lepaskan. At another way when swing their tour. The consequences for this will be quite immense. People have forgotten the Nomor stop aturan emes, ia ajaran Konfusianisme dan Judaisme dan nyataran setiap tegakatif. formulations of the Jika selagi partai orang lain, dari tidak ingin menyium mempenlangi. what you would not have them do unto Itu ay prinsip takit, the tempak no pizza bawah. and we seem to have forgotten it. Sadly. Sayang niya kita. Sa step to rhyming, this So stem much for peffer. taking the time. First, go to the Bakazatas railway fitting. You do it.